Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak ya di mata pelajaran sejarah peminatan. Pada pertemuan terakhir kalian sudah membahas ya atau sudah diberikan informasi tentang sumber sejarah berdasarkan sifatnya yang mana terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan juga sumber sekunder ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sumber sejarah berdasarkan bentuknya ya, berdasarkan bentuknya. Ada 3 di sini ya. Ada 3. Pertama yaitu tulisan. Yang kedua itu lisan, dan yang ketiga itu adalah benda ya. Jadi ada 3 ya, tulisan, lisan, dan juga benda. Nah, sekarang kita akan fokus dulu ya di sini. Tulisan. Apa itu sumber sejarah berbentuk tulisan? Yaitu sumber yang memberikan informasi-informasi dalam bentuk tulisan ya, tentang suatu peristiwa sejarah di masa lalu ya. Banyak jenisnya. Yang pertama ya, di sini terbagi lagi. Yang pertama itu misalnya ada laporan ya. Laporan pemerintahan, lembaga pemerintahan khususnya. Contoh mungkin laporan pemerintah Hindia Belanda ya. Laporan pemerintah Hindia Belanda ketika itu yang mendefinisikan atau mendeskripsikan pertumbuhan atau banyaknya perkebunan ya di Indonesia ketika itu. Laporan-laporan pada masa pemerintah Hindia Belanda. Kalian bisa baca ya di materinya. Itu ada contohnya. Bisa kalian lihat bentuknya seperti apa ya. Itu di sana ditulis dalam bentuk atau dalam bahasa Belanda ya memang ketika itu. Nah, itu adalah salah satu sumber tulisan, yaitu bentuknya laporan ya, laporan. Kemudian yaitu notulen rapat. Apa itu notulen? Catatan ya, catatan hasil rapat. Nah, itu juga merupakan sumber sejarah berbentuk tulisan. Salah satu contohnya ya, yaitu notulen rapat. Contoh mungkin yang sangat bersejarah ya bagi bangsa Indonesia, yaitu perumusan teks proklamasi kemerdekaan ya. Di rumah Laksamana Maeda ya, seorang Jepang ya, seorang Jepang yang menginginkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ya, kemudian memfasilitasi berundingnya para tokoh-tokoh elit ketika itu, yaitu terutama ya Soekarno, Hatta, dan juga golongan pemuda di Rengas Dengklok. Nah, itu merupakan suatu katakanlah rapat yang sangat didesak ya oleh para pemuda, sehingga menghasilkan naskah proklamasi ya, naskah proklamasi yang pada awalnya itu ditulis tangan oleh Presiden Soekarno itu sendiri ya, kemudian diketik ulang oleh Sayuti Melik ya. Sayuti Melik. Nah, itu salah satu mungkin ya notulen rapat, catatan rapat ya, peristiwa-peristiwa yang ditulis berdasarkan peristiwa sedang rapat ya ketika itu. Contohnya yaitu ya perumusan teks proklamasi kemerdekaan Pak Baliut. Oke, kemudian ada juga surat kabar ya. Surat
Nah, kemarin Bapak sudah sempat memperlihatkan ya salah satu contoh surat kabar. Kalau misalkan di tahun-tahun 1945-an ya, itu sudah ada memang surat kabar yang mana surat kabar ini masing-masing memiliki kepentingannya ya. Mungkin ada surat kabar yang berorientasi kepada pemerintahan. Contohnya mungkin ya sekarang kalian bisa lihat sendiri ya, mana surat kabar yang lebih yang lebih menonjolkan pemerintahannya, mana surat kabar yang menonjolkan pihak oposisinya ya. Itu biasanya bisa kalian lihat saja dari stasiun televisi. Misalkan stasiun televisi Anu itu lebih banyak memberitakan, menginformasikan tentang pemerintahan ya. Biasanya isinya itu mengagung-agungkan pemerintahan. Sementara misalkan surat kabar ataupun stasiun televisi lain ya, kalau misalkan sekarang itu sebaliknya ya, itu banyak sekali mengkritik pemerintahan ya, karena memang itu pihak oposisi. Nah, sama ya, dulu juga kalau misalkan dulu memang belum terlalu banyak ya stasiun televisi, bahkan belum ada mungkinnya belum ada stasiun televisi yang yang digunakan untuk media informasi kepada masyarakat ya. Jadi kalau misalkan dulu itu lebih banyak menggunakan surat kabar ya, atau katakanlah koran, seperti misalkan ada Merdeka ya, kemudian juga ada banyak surat kabar zaman dulu ya, ketika itu. Selanjutnya itu ada catatan pribadi. Catatan pribadi. Ya. Nah, catatan pribadi, salah satu tokoh mungkin yang sering mencatat catatan pribadi ya, itu wakil presiden pertama Indonesia, yaitu Muhammad Hatta ya. Yang mana dari catatannya itu pula ya, banyak sekali melahirkan buku-buku ya, misalkan Demokrasi Kita, kemudian Mendayung di Antara Dua Karang ya, itu tulisan-tulisan dari Muhammad Hatta ya. Jadi nah, ini salah satu bentuk sumber sejarah ya, berupa tulisan. Ada laporan-laporan, notulen rapat ya, kemudian surat kabar, ada juga catatan pribadi. Kemudian juga ada surat-surat ya, surat-surat resmi juga mungkin di sini ya, ada surat-surat resmi ya, bisa dari pemerintah ya, bisa misalkan surat secara pribadi juga ada ya. Salah satu contoh mungkin dari surat yang dibuat oleh Kartini ya, R.A. Kartini kepada salah satu temannya di Belanda, yang mana dalam isi surat tersebut itu memperlihatkan bagaimana kondisi pendidikan ya, terutama pada kaum perempuan ya, ketika itu ya. Nah, dari surat itulah bisa kita lihat ya, para sejarawan bisa mengidentifikasi, oh ternyata keadaan pada masa lampau ini ya, pada zaman ini seperti ini, khususnya kaum wanita. Ada juga misalnya, pernah kalian mendengar istilah Super Semar, surat perintah 11 Maret. Mungkin masih kontroversi ya sampai sekarang juga, apakah itu memang ada ya atau tidak ya. Karena meskipun sudah beredar dalam media internet ya tentang Super Semar ya, itu masih banyak diperdebatkan ya, apakah memang Super Semar itu ada atau tidak
Ya, Super Semar Surat Perintah 11 Maret yang menandai lahirnya Orde Baru era Soeharto ketika itu. Nah, itu menjadi salah satu alat ya atau sumber bagi sejarawan untuk menulis tentang peristiwa sejarah. Jadi sejarawan-sejarawan di sini tidak tidak kosong, tidak ecek itu ecek iya, tidak ya, tapi mereka menulis berdasarkan faktanya ya. Gitu. Jadi ada 1 2 3 4 5. Kemudian ada juga mungkin di sini prasasti ya. Pernah mendengar prasasti? Prasasti. Nah, meskipun ini membutuhkan ilmu bantu ya di dalam sejarah, yaitu filologi ya, ilmu bantu tentang itu mungkin naskah-naskah kuno ya, ilmu bantu tentang naskah kuno, kemudian juga bahasa ya, ini prasasti. Nah, prasasti itu juga kan berupa tulisan ya. Prasasti salah satu contohnya 7 Yupa ya, Kerajaan Kutai Kartanegara, ditandai dengan 7 Yupa yang berbahasa Sangsekerta dengan huruf Palawa. Nah, itu merupakan salah satu bentuk tulisan ya, meskipun juga bisa dikatakan sebagai sumber benda ya, sumber benda tuh ya. Jadi sumber sejarah berdasarkan bentuknya yaitu tulisan, diantaranya mungkin ini contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya ada naskah, surat kabar, laporan-laporan ya, notulen rapat, kemudian juga prasasti ya. Itu merupakan sumber sejarah berdasarkan tulisan. Jadi ingat ya, sumber sejarah berupa tulisan itu merupakan sumber yang berbentuk tulisan yang menyampaikan informasi-informasi tentang suatu peristiwa atau keadaan suatu suatu peradaban ya pada masanya. Itu sumber tulisan, diantaranya seperti ini. Itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.